Beliau Bapak Ustadz kami. Seperti biasa tausiah dibagi dua bagian. Bagian pertama tausiah dan bagian kedua yaitu tanya jawab. Dipersilahkan para bapak-bapak yang ingin bertanya, entah itu berkaitan dengan tema yang nanti beliau sampaikan atau di luar tema, bisa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyad amma ba'd. Pertama yang saya hormati para alim ulama, para ustaz, tokoh masyarakat yang berada di perumahan BIP. Mudah-mudahan beliau semua berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati kesepuhan Bapak Tata, Bapak Ustaz Jamal dan para sepuh yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang saya hormati aparatur pemerintahannya, Bapak Rizky selaku Bapak RT dan segenap para pengurusnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang saya hormati Sohibul Bait, tuan rumah sekeluarga, dan juga bapak-bapak yang hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah Pak, kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah, masih diberikan umur panjang, bisa berjumpa lagi dengan bulan yang agung, yakni bulan Rajab. Ini masuk ke malam kedua. Kemarin ada kesalahan teknis, ada yang mengatakan hari Rabu, cuman kalau kita ikut yang lain ada ternyata hari Kamis. Nah, terserah Bapak mau yang hari Rabu atau yang Kamis. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab ini dikatakan bulannya Allah. Kalau bulan Sya'ban setelah Rajab disebutnya bulannya Kanjeng Nabi. Kalau bulan Ramadan disebutnya bulan umat Kanjeng Nabi. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Kalau kita pengen panen harus nanam dulu. Nah, di bulan Rajab ini adalah disebutnya bulan menanam, untuk kita menanam apa? Ibadah. Yang kedua, nanti di bulan Sya'ban disebutnya bulan menyiram, dan bulan Ramadan disebutnya bulan memanen. Bagaimana mungkin kita bisa memanen kalau kita tidak menanam dan tidak menyiram? Begitu juga Pak, orang yang di bulan Rajab hatinya biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya, seolah-olah biasa aja nih bulan Rajab, padahal bulan yang diagungkan oleh Allah. Tapi kita nggak ikut mengagungkan, kitanya hatinya nggak hadir di bulan Rajab. Nanti di bulan Ramadan ibadahnya begitu juga, puasanya jadi beban, taraweh jadi beban, ibadah di bulan Ramadan bawaannya malas. Kok bisa jadi malas? Hatinya nggak hadir di bulan Rajab. Jadi kalau pengen tahu gambaran kita ibadah di bulan Ramadan ada di sekarang bulan ini. Kalau kita semangat nih di bulan Rajab ini ibadahnya ningkatin, apa aja tuh? Gak perlu puasa baik, apa aja? Pokoknya gak ada larangan, ibadah apa aja? Mau sholat duhanya, tahajud, zikir, sholawat, puasa, baca Quran, apapun itu kita tingkatkan di bulan Rajab. Insya Allah Pak, dengan hati yang tulus, dengan hati yang hadir mengagungkan, maka hati kita akan dilembutkan oleh Allah. Kalau udah hatinya lembut, di bulan Sya'ban kita pun udah punya persiapan akan mau menyiramnya tanaman yang kita tanam di bulan Rajab ini. Semangat lagi kita di bulan Sya'ban. Apalagi nanti datang bulan Ramadan, maka kita bahkan lebih semangat lagi, akan lebih ditingkatkan lagi. Maka kalau pengen tahu gambaran kita di bulan Ramadan ada di sekarang. Alhamdulillah kita isi malam Rajab ini dengan pengajian dan juga Sayyidul Ayyam malam Jumat ini. Mudah-mudahan kumpul kita semua di sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, Pak, sedikit kita akan membahas, belum pernah ngebahas fikih. Cuma ini versi fikihnya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kita bahas yang berkaitan tentang sholat. Sebab Rajab itu
tanggal 27 Rasulullah di Isra Mi'rajkan bawa oleh-oleh sholat. Maka di sini kita akan membahas sedikitnya tentang sholat, yang berkaitan tentang sholat. Kita akan membahas yang tentang masalah takbiratul ihram. Apa itu Pak takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan manusia melakukan apapun kecuali gerakan dan ucapan sholat. Takbiratul ihram itu di mana tempatnya? Takbir pertama dalam sholat, yang ketika kita Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Nah, itu adalah takbir yang mengharamkan manusia mengerjakan apapun, berbicara apapun kecuali ucapan dan gerakan sholat. Makan halal Pak, tapi kalau lagi sholat haram, gak boleh. Minum halal, kalau lagi sholat haram, gak boleh. Main bola halal, lagi sholat masa main bola, gak boleh. Gerakannya, ucapannya yang dibolehkan hanya gerakan sholat. Itulah disebutnya takbiratul ihram. Dan hukum membaca takbiratul ihram Pak, kata ulama fikih, hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbarnya gak dibaca tuh yang pertama, gak sah sholat. Dan kalau kita pengen tahu secara detailnya, ada di dalam kitab Safinah cara membaca Allahu Akbar yang benar. Sampai-sampai ulama fikih Pak, cara membaca Allahu Akbar aja itu ada syaratnya, itu ada 16. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Engkau membaca takbiratul ihram itu harus dengan posisi berdiri. Jadi kalau misalkan kita ngejar berjamaah nih Pak, mau ke masjid, lagi jalan langsung Allahu Akbar, enggak sah. Enggak sah takbiratul ihramnya, enggak sah sholatnya. Kenapa? Takbiratul ihram hukumnya wajib dan itu termasuk rukun sholat. Jadi kalau kita ketinggalan rukun sholat, sholat kita tidak sah. Kapan yang tepat kita baca Allahu Akbar? Sedang berdiri tenang. Itu pun kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah Pak, enggak perlu berdiri. Enggak diwajibkan berdiri. Bapak sholat duha, enggak sanggup berdiri, pengen duduk, enggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib itu syaratnya harus berdiri. Itu pun bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, misalkan ada halangan sakit kaki, masih ada keringanan dalam agama, nggak apa-apa sholat sambil duduk ataupun sambil tiduran pun nggak jadi masalah. Kalau memang ada udzur, ada sebab. Nah, ini syarat yang pertama. Baca takbiratul ihram harus dalam posisi berdiri tegak, nggak boleh lagi jalan. Yang kedua, wa antakuna bil arabiyah, harus dengan pakai bahasa Arab, gak bisa diganti pakai bahasa Sunda. Allah Maha Ageng, biasa. Harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Selanjutnya, wa antakuna bilabdil jalalah wa bilabdil akbar. Harus pakai lafaz Allah dan lafaz akbar. Sebab nama Allah kan banyak. Misalkan kita ganti dengan Ar-Rahman, yang tadi itu Asmaul Husna kita baca, diganti misalkan Ar-Rahmanu Akbar, gak sah sholat kita. Harus lafaz Allah dan juga lafaz akbar, gak bisa diganti dengan yang lain. Dan juga wa tartibu bainal lafzaini wa allam yamudda hamzatal jalalah. Ini penting. Tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Salah bacanya Pak, sholat kita gak sah. Dari awal udah gak sah. Maka baca Allahu Akbar ada ilmunya. Allahu Akbar. Hamzah lafaz Allah nggak boleh dipanjangin. Contoh yang salah. Hanya panjang tuh. Dari awal sholat kita udah nggak sah. Makanya hamzahnya dipendekin, nggak boleh dipanjangkan. Wa ada mamad dibai. Begitu juga lafaz ba-nya lafaz akbar nggak boleh dipanjangin. Contoh. Allahu Akbar. Bar. Salah. Nggak bisa. Ba-nya harus pendek. Bar. Allahu Akbar. Itu yang paling penting. Dan juga ini yang terkadang kita lupa, baca Allahu Akbar itu Pak, wa ayyusmi'an nafsahu jami'a hurufiha. Semua dari hamzah sampai rohnya itu terdengar dengan telinga kita. Telinga kita sendiri harus dengar. Yang jadi masalah ini sholat subuh. Kadang ada orang Allahnya doang yang terdengar. Allah. Akbarnya kemana? Hilang di dalam hati. Enggak sah bagi mazhab Imam Syafi'i. Beda lah kalau beda mazhab yang jadi masalah. Kalau mazhab Imam Syafi'i ini Allahu Akbar sampai rohnya terdengar oleh telinga kita. Maka nggak boleh di dalam hati bacanya. Misalkan niat subuh nih, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adam lillahi ta'ala.
bacanya di hati, gak sah Pak sholat kita dari awal. Atau gak terdengar, Allahu Akbarnya hilang, gak terdengar, begitupun juga gak sah. Allahu Akbar harus terdengar semua. Allahu Akbar. Nah, terdengar semua oleh telinga kita. Dan itu pun disebutnya kalau telinga kita normal, dalam artian gak punya gangguan. Kalau bagi yang gak ada gangguan, misalkan ya tuli atau sebagainya, itu gak jadi masalah. Sekenanya aja, sedia dapatnya, merasakan getaran dari suaranya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wajib dibaca Allahu Akbar. Kalau gak dibaca, sholat kita gak sah. Apa nih kalau Allahu Akbar yang gerakan itu apa? Itu namanya takbir intikal, Pak. Kalau takbir intikal dibaca dapat pahala, enggak dibaca enggak jadi masalah. Terdengar pun enggak jadi masalah, tidak terdengar pun enggak jadi masalah. Bapak mau ruku Allahu Akbar tuh. Allah. Terdengarnya Bang Allah doang, enggak apa-apa. Bacanya dapat pahala, enggak dibaca enggak jadi masalah. Terus sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya perpindahan gerakan. Nama fikihnya adalah takbir intikal. Dibaca dapat pahala, gak dibaca gak jadi masalah. Tapi Allahu Akbar yang pertama itu rukun sholat, wajib dibaca dan harus terdengar oleh telinga kita. Dan bacaannya gak boleh cacat, makharijul hurufnya harus benar, panjang pendeknya harus benar, biar sholat kita sah. Itu yang pertama. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Syekh Samarqandi beliau mengatakan kesempurnaan takbiratul ihram dalam sholat ada 3, Pak. Wa amma takbiru patamamu bisalasati asya'a awwaluha an takbaro takbiron sohihan jujman. Bertakbirlah engkau dengan soheh, dengan jelas dan juga dengan mantap. Dalam artian harus dengan hati yang hadir kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi ingat, hamzahnya enggak boleh panjang, ba-nya enggak boleh panjang. Makharijul hurufnya harus diperhatikan. Yang kedua, nah ini urusan mengangkatkan tangan. Mengangkatkan tangan, Pak. Yang kedua, sempurnanya kata As-Samarqandi, antar fa'ayadaika huda'an udunaika. Angkatlah tanganmu sampai kedua telinga. Cuma kalau kita mau lihat secara detail fikih lagi, cara mengangkatkan tangan itu cuma ada 2 versi. Hadisnya dua-duanya sahih. Kita jelaskan di sini biar apa? Biar kita nggak gampang nyalahin sholat orang lain. Jadi jangan kaget nanti, Pak. Nah, mengangkatkan kedua tangan, Nabi itu ada 2 hadisnya. Yang pertama ada hadis yang mengatakan hadisnya sahih sampai sepundak. Jadi nggak sampai setelinga. Contohnya begini. Allah. Sampai segini doang, sampai sepundak. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi had wa man kibaihi idza tadaha. Dikatakan bahwa Rasulullah ketika takbiratul ihram, ketika sholat, mengangkatkan tangannya itu hanya sampai pundak. Itu hadis pertama. Maka kalau ada orang sholat misalkan nanti begini, Pak, jangan kaget, bukan aliran baru, kitanya yang misalkan kurang jauh ngajinya. Jadi jangan nyalahin. Misalkan ada yang sampai segini, Allahu Akbar, gak jadi masalah. Itu dia mengamalkan hadis yang pertama. Hadisnya Bukhari Muslim sahih. Yang kedua, ada juga yang sampai telinga. Cuman dijelaskan lagi oleh para ulama fikih. Kalau yang sampai telinga itu ada jangan melebihi. Jangan sampai melebihi di atas telinga. Jadi segini. Yang si jempol ini ada ulama fikih mengatakan sampai nempel ujung telinga, ada juga nggak perlu nempel. Tapi yang detailnya adalah dibuka tapi tidak terlalu terbuka dan tidak terlalu rapat, serileknya tangan. Nah, contohnya di sini dalam hadis, karena idza kabaro rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunaihi, bahwa Rasulullah pernah juga sholat mengangkatkan tangannya sampai 2 telinga. Contohnya, ini enggak pakai speaker, contoh, Pak. Allah. Nah, mengangkatkan tangannya itu, ininya si jempolnya itu di bawah telinga, diangkat tapi tidak terlalu begini dan tidak terlalu rapat, condong sedikit ke dalam. Allah. Yang nggak ada dalil mana begini? Nggak ada itu. Kali ini nggak ada. Karena misalkan kalau ada yang angkatnya lebih-lebih, nah itu nggak ada dalilnya. Yang begini itu ada dalilnya. Maka siapapun yang sholatnya, misalkan kita di masjid lihat ada orang begini, Allahu Akbar, nggak jadi masalah.
Allahu Akbar, gak jadi masalah. Yang penting jangan dipakai dua-duanya. Kita dari kecil yang dikerjain sama guru siapa tuh? Yang penting sholat kita itu bersanad sampai Rasulullah, ada gurunya. Jangan ikut-ikutan tutorial di YouTube. Itu nanti mengakui apa enggak? Yang jadi masalah kita ini sholat bersanad atau tidak. Maka kalau misalkan bapak dari kecil udah diajarin sama orang tua, saya mah sampai sebegini, sampai tua pak, sebegini aja. Jangan sampai begini, jangan dirubah. Begitu juga saya dari kecil begini, jangan dirubah begini. Kenapa? Karena itu yang paling penting sanad. Bapak tahu dari orang tua, dari gurunya ke gurunya sampai ke Rasulullah. Insya Allah ada yang tanggung jawab di akhirat. Ketika ditanya nanti misalkan oleh Allah, kenapa engkau sholat takbiratul ihram begini? Kok saya diajarin begini? Siapa gurumu? Dimintai pertanggungjawaban gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya. Selamat kita ada yang tanggung jawab. Yang bahaya hanya ikutan tutorial di buku, di YouTube yang belum tentu itu mengakui kita ini sebagai murid. Itu yang paling penting bersanad. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga nih kadang-kadang ada yang jadi masalahkan, perempuan mengangkatkan tangan. Emang Pak, gak ada hadis spesifik yang mengatakan bahwa perempuan sholatnya harus begini, beda dengan laki-laki, gak ada. Cuman ada dalil umum begini. Wanita itu sholatnya semakin tertutup semakin baik, berpakaian semakin tertutup semakin baik. Maka ada lagi lah ulama fikih mengatakan kalau perempuan sholatnya jangan mengangkatkan tangan sampai telinga. Kenapa? Karena ada dua versi, yang begini lebih tertutup daripada yang begini. Maka Imam Syafi'i, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, perempuan sholatnya cukup sampai sedada doang, begini mengangkatkan tangannya. Allahu Akbar. Dan ini dari siapa? Hadisnya yang tadi ada. Memang enggak secara Nabi, oh perempuan harus begini, enggak ada emang. Tapi ini ke apa namanya, hasil dari pikirannya para ulama-ulama fikih yang dari kalangan Imam Syafi'i. Karena perempuan semakin tertutup semakin baik, maka perempuan begini, Allahu Akbar, daripada yang begini. Cuman kalau ada perempuan yang begini juga nggak jadi masalah, memang ada hadisnya. Yang penting tadi ada gurunya. Nah sekarang Pak, cara menyimpan tangan ini kalau kita bahas ternyata ada 6 cara. Ada 6 cara berbagai macam madhab. Kita bahas dulu madhab yang mayoritas dulu, madhab Imam Syafi'i yang ada di Indonesia. Ada 2 cara. Yang pertama, contohnya begini Pak. Kalau madhab Imam Syafi'i ada 2. Yang pertama itu di bawah, di atas pusat, di bawah dada. Contoh, Allahu Akbar. Ininya 2 jari, ini dipegang. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i begini. Ada 2 yang hadisnya dari hadis Uzaimah, yaitu di bawah dada sama seperti ini, digeser ke kiri sedikit di bawah jantung. Maka nanti jangan kaget ada orang sholat begini. Allah. Sedikit miring. Bukan sejarahnya dulu perang di sini tinggal pedang, bukan. Emang ada hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Imam Uzaimah. Maka Imam Syafi'i mazhabnya ada 2 versi. Ada yang begini, ada juga yang begini. Dan dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan dan ada gurunya. Bapak kalau sholat begini boleh. Ya sekarang Bapak mau ngikutin, nanti besok mau begini, gak jadi masalah. Yang penting sampai wafat begini terus. Jangan dirubah, ada yang bertanggung jawab. Bukan dulu, tapi jangan gak boleh gini juga, ngalangin orang gitu, kayak culak canggih, gak boleh. Nah itu mazhab Imam Syafi'i. Terus Pak, sebagai gambaran, yaitu mazhab Imam Hanafi dan Hambali. Kalau mazhab Imam Hanafi Hambali di bawah pusar. Jadi dia sholat begini, Allah. Nanti jangan kaget kalau nanti di masjid di Mekah ada orang sholat begini kayak bercanda, kayak ngalangin apa begini. Nah itu adalah mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali. Terus naik lagi kepada mazhab Imam Maliki. Kalau mazhab Imam Maliki itu ada 2, di atas pusar, di atas pusar nih, tapi hampir menyentuh pusarnya. Allah. Yang kedua ini Pak, dilepaskan. Jadi jangan kaget, bukan aliran baru, ada yang begini. Allahu Akbar. Mazhab Imam Maliki ada 2, ada yang begini, ada yang begini. Allahu Akbar. Dan ada dari kalangan Salafi Wahabi yang dia mengikutinya dari Syekh Albani, dia itu di atas dada. Allah. Dan biasanya dia itu sedikit ini. Kenapa? Karena bagi dia itu ini nggak boleh ada yang kosong, takut ada setan. Jadi begini. Jadi ada yang sholat, Allah. Nah, jadi kalau dihitung ada berapa? Ada 6. 1,
Terus 2, 3, 4, 5, 6. Mazhab Imam Syafi'i yang mana? Yang begini, yang begini. Kenapa di sini dijelaskan? Biar apa? Biar kita ini gak gampang menyalahkan sholatnya orang lain. Biar kita ini gak kagetan ketika ke masjid kok ada orang sholatnya kok begitu ya, takbirnya begitu. Padahal Pak, gerakannya tuh tadi itu apa hukumnya? Sunnah. Nggak gerak pun nggak jadi masalah Bapak. Contoh, sholat nih, Allahu Akbar, gak ngangkatin tangan, gak jadi masalah, gak batal sholatnya. Karena mengangkatkan tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Dan kita ini selama ini berantem cuma gara-gara sunnah. Yang wajib Allahu Akbarnya, mengangkatkannya sunnah. Karena sunnah banyaklah perbedaan dari ulama fikih. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang segini, ada yang segini. Dan itu adalah rahmat perbedaannya, gak jadi masalah. Maka gak perlu berantem kita. Karena mengangkatkan tangannya itu adalah hukumnya sunnah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting harus kita ingat, hukum mengangkatkan tangan dalam sholat itu Pak, hanya 4 tempat. Biar kita ini jangan sampai disebut orang yang kagak ngaji. Ketahuan nih orang yang kagak ngaji pikir nih, semua sholat ngangkatin tangan. Cuma 4 tempat disunahkannya. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Keempat bangun dari tahiyat awal. Kalau sholat zuhur, asar, isya berarti maghrib dan maghrib. Subuh mah enggak karena 2 rakaat. Bangun dari tahiyat awal. Nah, pas misalkan kita mau bangun, pas udah tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup segitu. Gak boleh ditambah wa ala ali. Gak boleh ditambah. Gak boleh. Itu jadi malah nambah ucapan, gak boleh. Cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Nanti kalau yang wa alima, kalau tahiyat akhir. Bangun kita dari tahiyat itu, angkatkan tangan lagi. Allahu Akbar. Selain itu gak ada. Terkadang di kita ada. Rakaat pertama bangun dari sujud, Allah, ngangkatin tangan. Ketahuan berarti dia gak ngaji. Padahal gak ada. Rakaat pertama gak boleh mengangkatkan tangan. Dan kalau angkatin tangan Pak, itu bisa menambah gerakan makruh, tapi belum batal. Cuman kalau udah mazhab Imam Syafi'i, gerakannya 3 kali berturut-turut itu batal. Gimana contoh berturut-turut? Contoh, kalau tangan dihitungnya setengah. Bapak gatel nih, 1, itu baru 1 hitungannya. Tapi kalau gini, berapa tuh? Lebih dari 3 berturut-turut. Tapi yang bahaya ketika Sami Allah, Sami Allah liman hamidah. Kadang ada tangannya begini. Berapa kali nih? Kalau 3 kali berturut-turut dia gerak, batal sholatnya. Mazhab Imam Syafi'i. Nah kalau tangan itu dihitungnya setengah. Kalau nggak berturut-turut nggak jadi masalah. Contoh, 1, 1 menit kemudian gatel lagi Pak. Tetap hitungannya 1, bukan 2. Gatel lagi. Tetap hitungannya 1. Yang berturut-turut itu kalau langsung, nggak ada jeda. Nah ini batal gerak. Tapi kalau geraknya ini masuk gerakan, kalau ini makruh, kalau yang ini nggak makruh. Bapak gatel nih mau sejam nggak jadi masalah kalau gini terus. Kalau kaki Pak bahaya. Kaki mas 1 kali udah masuk gerakan. Misalkan lagi sholat, ada nyamuk, 1, 2, 3, apalagi gini, udah batal nih sholat kita. Nah itu. Nah makanya kita harus ingat, jangan sampai nanti mengangkatkan tangan itu bukan pada tempatnya. Mengangkatkan tangan dalam sholat hanya 4 tempat. 1 takbiratul ihram, Allahu Akbar. 2 mau ruku, Allahu Akbar. 3 bangun dari ruku, Sami Allah. Dan yang keempat bangun dari tahiyat awal yang pertama. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah gambaran-gambaran takbiratul ihram. Dan sekarang yang ketiga, kesempurnaan takbiratul ihram Pak, yang ketiga yaitu adalah ayyakuna qalbuka hadirun fatukabbir ma'atati. Engkau bertakbir, hatinya harus hadir kepada Allah. Ini masuknya ke ranah tasawuf. Maksudnya begini Pak, apa hikmahnya kita ngangkatin tangan nih ke belakang, Allahu Akbar? Apa tuh hikmahnya? Menyingkapkan urusan dunia. Buang dulu ke belakang, jangan dibawa ke sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, hati kita udah fokus ke Allah. Harta, anak, utang semua buang dulu ke belakang.
Angkat tangan seperti kita pasrah, memasrahkan diri kita kepada Allah. Itu maknanya Allahu Akbar. Ketika mengangkatkan tangan, Allah membuang urusan dunia ke belakang. Cukup hanya Allah doa. Jadi jangan sampai betapa betapa kurang ajarnya kita, Pak, urusan dunia, urusan apa dibawa di hadapan sholat, gak boleh. Dibuang dulu ke belakang. Allahu Akbar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting ini nih, niat dalam takbiratul ihram itu bareng. Pak, niat sholat itu bukan sebelum Allahu Akbar atau sesudah. Kalau sebelum itu hukumnya sunnah. Contoh, ini yang kadang-kadang berantem. Ini nggak usah pakai usoli. Iya, usoli itu sunnah. Dibaca pun nggak jadi masalah, nggak bisa pakai bahasa Arab pun nggak jadi masalah. Contoh, usoli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu kan dibaca. Hukumnya sunnah. Nggak dibaca nggak jadi masalah. Tapi ingat, wajibnya niat itu bareng pas Allahu Akbar. Lisannya Allahu Akbar, hatinya niat. Kalau ada orang sebelumnya usoli dulu, dia baca usoli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allah. Tapi pas Allahu Akbar hatinya gak niat dalam sholat. Selama ini sholat kita gak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena niat sholat bareng pas Allahu Akbar. Jadi lisannya Allahu Akbar, hatinya niat. Pakai bahasa kita aja. Ya Allah, aku niat sholat karena Allah Ta'ala. Begitupun gak jadi masalah. Aku niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mau pakai bahasa apapun. Yang penting ingat niatnya pas Allahu Akbar. Bukan sebelum Allahu Akbar. Karena sebelum Allahu Akbar hukumnya sunnah. Yang wajib kapan? Pas Allahu Akbar. Maka kadang ada orang yang lama gitu. Kenapa? Karena hatinya mungkin belum fokus dia niat. Allahu Akbar. Nah, niat itu pas lisannya Allahu Akbar, hatinya niat. Contoh, aku niat sholat subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Maka sholat kita sah. Maka ulama fikih pun mengatakan begini. Misalkan si lafaz Arabnya salah, Pak. Misalkan di sholat subuh, malah niat zuhur. Usoli, sholat subuh, tapi niatnya zuhur yang Arabnya. Usoli fardhu zuhri rakaataini mustaqbilal qiblat. Usoli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala. Tapi pas Allahu Akbar niatnya benar. Sholat subuh. Aku niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sah. Tapi yang bahaya begini. Niat Arabnya benar, pas di hatinya salah. Itu salah. Contoh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala. Itu sunnah. Dia dapat pahala. Pas Allahu Akbar niatnya zuhur. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Tidak sah sholatnya. Maka salahnya Arab gak jadi masalah. Yang benar adalah niat di dalam hati, pakai bahasa kita. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda, bahasa apapun silahkan. Yang penting ingat kapan kita niat sholat. Bukan sebelum lafaz Allahu Akbar, tapi bareng ketika lafaz Allahu Akbar. Itu yang harus kita peringat. Ingat Allahu Akbar, ingat niat. Jangan sebelumnya. Sebelumnya itu mas sunnah. Dapat pahala dibaca usoli, gak dibaca pun gak jadi masalah. Dan selanjutnya, kalau wudhu baru. Kapan wudhu niatnya? Kalau wudhu pas air nempel ke wajah. Bukan sebelum. Nawaitu wudhu bil hadasil asgori. Nah itu mas sunnah. Dapat pahala kita. Tapi pas niatnya air nempel di muka. Muka yang manapun. Pokoknya pas nempel baru itu niat dalam hati. Aku niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Wudhunya sah, sholatnya sah. Wudhunya gak sah, ya begitu pun juga sholat kita tidak sah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran takbiratul ihram. Mudah-mudahan sholat kita yang kemarin-kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kurang sempurna, yang karena belum tahu ilmunya, mudah-mudahan diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan lagi kualitas sholat kita di bulan Rajab ini sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba syakuran, yaitu hamba yang pandai bersyukur, hamba yang diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan bermanfaat.